Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning. Okay, the first introduce. My name is Akbar Imam Mutakin. NIM 170141277. I'm from class 7B PGSD. The courses English for specific purpose and lecturer Miss Akci Hikmawati MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan SAS method. SAS method, the SAS or synthetic structural analytical method is a method provided for learning to read and write pre-beginners in elementary school beginners. The SAS method step are: number 1, the teacher display the whole sentence. Number 2, the teacher performs the decomposition process. Number 3, the teacher display the whole sentence in the original sentence structure. Oke, baiklah, SAS method adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas permulaan. Langkah-langkah metode SAS adalah guru menampilkan keseluruhan kalimat, guru melakukan proses penguraian kalimat, guru menampilkan seluruh kalimat pada struktur kalimat semula. Okay, this time I will teach and give example of how to read beginning using the SAS method. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca permulaan. Kita ambil contoh sebuah kalimat, yaitu ini bola. Baiklah anak-anak, kita bacakan sama-sama ya. Ini bola. Ini bola. I-N-I-B-O-L-A. Baiklah, kita baca sekali lagi. I-N-I-B-O-L-A. Ini bola. Ini bola. Jadi kalimatnya ini bola. Oke, baiklah, selanjutnya next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan erase method. This method is to the reading text in front of the class and then provide material to student. Student to listen and mark important points. As the reading progress, stop at the point that are important to explain it. Ask question and give example and give student time to discuss. Jadi, erase method adalah membaca teks, membaca di depan kelas, kemudian diberikan materi kepada siswa untuk mendengarkan, menandai poin-poin penting. Saat pembacaan berlangsung, hentikan pada poin-poin yang dianggap penting untuk menjelaskannya, ajukan pertanyaan dan diberikan contoh serta diberi waktu siswa untuk berdiskusi. Erase method ini juga bisa disebut dengan metode membaca dengan lantang. Alright, this time I will teach and give an example of how to read speed using the erase method. Baiklah, langsung saja ke contoh dari cara membaca lantang dengan menggunakan metode erase. Diharapkan kepada anak-anak semuanya untuk mendengarkan apa yang nanti Bapak bacakan. Kemudian dicatat apa saja poin-poin pentingnya. Nanti akan Bapak tanyakan satu persatu ya. Cerita dongeng si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah membacakan dongeng pada paragraf pertama. Bapak akan menunjuk salah satu kalian untuk apa poin penting dari paragraf pertama. Baiklah, kita lanjut pada paragraf kedua. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Ya, tadi Bapak sudah membacakan pada paragraf kedua, ada yang tahu
Siapa yang dilihat oleh kura-kura di atas langit? Ya, benar. Yang dilihat kura-kura di langit itu ialah burung. Kemudian paragraf ketiga, suatu hari kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angkasa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang ia akan diangkatnya. Ya, dari paragraf ketiga tadi, ada yang tahu apa poin penting dari paragraf tersebut? Ya, benar. Poin dari paragraf ketiga yaitu si kura-kura yang memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang dengan berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Kemudian selanjutnya paragraf keempat. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa poin dari paragraf keempat ini? Ya, benar. Poin dari paragraf keempat ini yaitu akhirnya si kura-kura pun bisa terbang dan merasa bangga. Selanjutnya yaitu paragraf kelima. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia menyombongkan diri, lalu lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa poin dari paragraf kelima itu? Ya, benar. Poin dari paragraf kelima itu yaitu kura-kura yang sombong dan kura-kura yang mendapat celaka.